campur tangan-Mu, pemeliharaan begitu dahsyat atas kami. Biarlah pagi ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk benih kebenaran firman, baik yang ibadah online maupun yang onsite. Lawatan Allah sempurna atas kami, baik yang di rumah-rumah maupun yang di gereja. Tuhan, nyatakan kebesaran, nyatakan kemuliaan, dan Engkau memberkati sarana prasarana yang kami pakai, termasuk wifi yang kami pakai, sehingga pemberitaan firman itu boleh berjalan seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara atas kami. Kami siap diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap ditegur. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom. Pujian tadi berkata apa? Tuhan selalu apa? Menolong. Dengar baik, lihat saya sebentar. Tuhan akan menolong kita kalau orang itu mau ditolong. Tuhan bukan berjalan automatically, tidak. Itu cara dulu. Tetapi Tuhan akan menolong kalau orang itu mau ditolong. Itu yang pertama, selalu bercatat. Yang kedua, Tuhan mau menolong kalau saudara mau melakukan bagian saudara. If not, gak bisa. Tuhan pasti berkati saudara, pasti. Tapi ada bagian yang saudara harus lakukan. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Betul? Tapi malas, bisa nggak? Nggak bisa. Betul? Anda tahu firman Tuhan, Anda tahu kebenaran, Anda menjadi pelayan Tuhan, tetapi Anda tidak menghidupi firman itu. Sorry, firman nggak hidup atas hidup saudara. Haleluya. Hari ini saya akan mengajar saudara lebih sungguh-sungguh lagi, karena saya lihat media hari ini makin mengerikan saudara. Saya berharap kebutuhan rohani saudara, kebutuhan firman saudara tercukupi di tempat ini. Makanya yang punya media sosial, Anda yang punya Facebook, Anda yang punya WA, kalau belum ikut YouTube silakan YouTube diikuti. Facebook juga ada, karena kebutuhan rohani setiap hari kita supply. Supaya apa? Kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Matius pasal 13, coba lihat. Sebelum PowerPoint-nya, tolong. Haleluya. Matius pasal 13 ayat 49 dan seterusnya. Matius pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-52. Demikian juga pada apa? Akhir zaman. Pak, Bu, saudara mengerti,
Saudara paham, akhir zaman dengan zaman akhir itu hal yang berbeda. Saudara oh sama, enggak. Akhir zaman dengan zaman akhir itu berbeda. Akhir zaman dengan kiamat itu berbeda. Saya berdoa jemaat yang baiknya di rumah maupun di gereja menjadi cerdas. Haleluya. Amin. Kita hidup sekarang di akhir zaman. Betul? Tapi zaman belum berakhir. Saudara, besok-besok saya rekomendasikan kalau ikut khotbah bawa catatan. Amin. Di handphone Pak catat sudahlah. Terlalu banyak sering saya lihat orang bilang handphone ternyata tidak pernah dibuka handphonenya. Yang dibuka cuma TikTok. Akhir zaman dengan zaman akhir apa? Berbeda. Betul? Nah, zaman akhir itu bukan berarti apa? Kiamat. Karena banyak orang menganggap akhir zaman adalah ya, beda. Kalau saudara lihat tanda-tanda akhir zaman, baca 2 Timotius 3. Betul? Orang semakin mencintai uang, tidak menghormati agama, betul? Mereka sepertinya beribadah, pada sesungguhnya tidak ibadah, betul? Dia tidak anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tua. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi kalau zaman akhir adalah kita hidup di mana kesudahannya akan selesai. Dan tidak ada boleh seorang hamba Tuhan pun mengkhotbahkan kapan akhir zaman itu selesai. Tanda-tandanya boleh. Amin. Dan saya mau tegaskan saudaraku di mimbar ini bahwa pemberitaan tentang akhir zaman bukan pemberitaan yang menakutkan. Wah, kok gak ada amin? Saudara kayaknya belum firm ini. Bilang kanan kirimu, konsentrasi. Amin. Ini otak saya lagi penuh dengan pengajaran, otak saya lagi penuh dengan firman. Jadi sebagian saya keluarkan buat saudara. Haleluya. Karena Paulus berkata, umatku binasa bukan karena kelaparan, umatku binasa bukan karena miskin, umatku binasa bukan karena sakit, tetapi umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Jadi saudara kalau nggak cinta firman Tuhan, Anda nggak cinta Tuhan. Omong kosong kita bilang cinta Tuhan, tapi bukunya Tuhan tidak ada. Kita cintai. Betul? Ya, coba saya lanjutkan dulu. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan apa? Orang jahat dari orang. Pak Bu, penampian pasti ada. Gandum dan ilalang memang tumbuh di ladang yang sama, tetapi penuai akan bisa membedakan mana gandum, mana ilalang. Betul? Kambing dengan domba itu bisa saja tinggal di satu tempat homogen yang sama, tetapi mata telanjang bisa membedakan mana kambing, mana domba. Betul? Kita ibadah di tempat yang sama. Ada orang yang ibadah dengan sungguh-sungguh, ada yang ibadah hanya asal datang. Dan Tuhan tahu. Pada akhirnya malaikat-malaikat itu akan memisahkan mana yang jahat dan mana yang benar. Saya berdoa Anda yang di rumah dan di gereja adalah orang-orang yang benar. Amin. Makanya jangan main-main. Nanti akan saya bawa bagaimana kalau ada orang yang tidak sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Nanti akan saya bawa saudaraku pengertian bagaimana kalau orang meremehkan firman Tuhan. Ini viral sekali saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang meremehkan, bahkan mengentutin itu firman Tuhan. Gak lama teman mati. Bilang kanan kirimu, jangan pernah permainkan Tuhan. Oh iya, kalau saya nulis buku saudara, nulis buku, tentu itu pikiran saya, hati saya di situ. Terus saudara injek-injek, saudara kencingi, pasti saya tersinggung. Bukan masalah bukunya, ya, tetapi karena hati dan pikiran saya di situ.
dengan Tuhan. Anda diberi kepercayaan pegang firman Tuhan, tapi Anda nggak baca, Anda nggak lakukan, Anda nggak renungkan, maaf, saudara menyakiti hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kok aminnya mulai lemes ini? Haleluya. Saudara masih sehat? Bilang kanan kirimu, saya tetap bergairah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu mencampakkan orang apa? Nah, pertanyaannya siapa orang jahat itu? Nanti Pak Okto kapan-kapan akan bikin kelas khusus. Oh iya, saudara jangan kira orang jahat itu orang yang melempari gereja. Betul. Tidak mengampuni orang lain itu jahat. Tidak menyembah Tuhan itu jahat. Ibadah malas-malasan jahat. Tapi lebih jelasnya Pak Okto biar diselesaikan dengan cara ya. Cara apa Pak? Cara adat ya. Ya cara yang sama. Karena saya rindu saudaraku, saya nggak pusing dengan mega church. Tapi saya mau pengajaran di gereja ini tepat sasaran dan saudara bertumbuh dalam iman. Coba kalau saudara dikhotbahin belajar firman Tuhan, saudara nggak bertumbuh, maaf, kami pun nangis. Gitu. Bu Debbie itu kalau persiapan khotbah saudaraku itu nggak tidur 2 hari. Dia baca terus, dia dan segala macam. Kadang-kadang saya suami aja bosan juga melihat dia terus kutak-kutik. Tapi semuanya disampaikan supaya apa? Saudara lebih dalam Tuhan. Amin. Ya, coba lihat. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kira-kira apa saudara? Apa yang maksudnya? Neraka. Saudara jangan kaget kalau saudara lihat di perjanjian lama tidak ada kata neraka. Tidak ada. Buka deh Google-mu, HP-mu kan canggih-canggih. Lihat kata neraka, gak ada kata temen sama sekali. Tetapi ada yang namanya lembah Gehinom, lembah Jahanam, lembah di mana bayi dibongkar dari perut orang Ibrani dipersembahkan ke dewa Moloch, di mana Yudas mati di situ gantung diri. Itu namanya lembah Gehinom, lembah Jahanam. Ngerti nggak saudaraku? Moloch itu berbicara apa? Persembahan. Kenapa dikatakan neraka? Karena di lembah Gehinom, lembah Moloch. Kalau saudara pergi ke Israel, persis semuanya Taman Getsemani, itu namanya lembah Gehinom. Nyata neraka itu ada. Gambarannya apa? Adalah satu lembah karena terkutuk tempat itu tempat buang sampah. Tempat buang sampah, saking marahnya orang-orang, dibakarlah terus sampah itu dan diisi. Sehingga api tidak pernah mati. Artinya apa? Itu adalah gambaran Gehinom, Jahanam, neraka. Kalau bahasanya Lazarus adalah ada yang namanya Hades. Tahu Hades? Lazarus? Orang yang kaya dan orang di pangkuan Abraham. Pak, Bu, ada pengajaran baru dan itu make sense konteks ayat ini. Ternyata ketika manusia begitu mati, tidak ada lagi transisi. Begitu manusia mati, itu langsung dihakimi. Dihakimi. Neraka atau surga. Kapan menentukan? Sekarang. Amin. Gak ada. Kalau Anda bilang waktu 1 tahun, siapa yang pernah sakit gigi? Saya pernah sakit gigi. Sakit gak? Berapa hari kira-kira? Hah? Seminggu, sebulan? Cabut semua, Bu. Oke. Ya kan? Sakit gigi jengkel kan? Betul? Saudaraku, yang kalau saudara bilang seminggu, sebulan, 10 tahun, itu singkat. Kenapa? Masih ada batasan waktu. 1 juta tahun itu singkat. Singkat. 1 miliar tahun itu singkat. Tapi Alkitab berkata, kalau orang dilemparkan di mana terdapat ratapan dan getah gigi, itu forever and ever. Mean is tidak ada waktu selama-lamanya.
Ayo bilang amin. Haleluya, semangat kurang. Oh iya, saya ajarkan ini saudaraku karena banyak penyesatan sekarang. Ayat 51 tolong. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang dari perbendaharanya. Artinya saudaraku, ada kalanya hal-hal yang lama dikoreksi oleh Tuhan. Mungkin itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi hal-hal yang baru Tuhan sediakan buat saudara. Jadi kalau hari ini kau kesulitan keuangan, hari ini kau berurai air mata, jangan pernah nyalakan Tuhan. Ada proses yang saudara harus terima untuk saudara dipulihkan. Coba aja, semakin ngeyel saudara akan semakin lama diproses. Betul. Semakin sering saudara nyalakan Tuhan, semakin lama proses saudara nikmati. Semakin saudara menulikan telinga, meremehkan firman Tuhan, be careful. Tuhan akan tegur kita lebih dalam lagi. Amsal 13 ayat 13. Tolong. Amsal 13 ayat 13. Saudara kalau bawa handphone, capture ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. Siapa ya akan terus kalau kita bilang apa saudaraku? Siapa meremehkan firman? Saudara dapat firman hari ini, saudara pengertian hari ini, tapi saudara nggak anggap, be careful, firman akan membela diri dan dibela oleh Tuhan. Betul. Saudara meremehkan firman sama dengan meremehkan Tuhan. Serius. Nah kalau ada orang ibadah terus tidur ngorok lagi, waduh, ada yang salah dengan kita. Siapa meremehkan firman? Loh, baru-baru ini ada orang yang melecehkan firman, saudara. Dan dia nantang Tuhan lagi. Terjadi nggak akan saya dalam 1 bulan ini? Tuhan ditantang. Saudara nggak usah ditantang aja pasti mati, ya berarti nantang Tuhan. Jelas? Amin. Saya harap kita dewasa menyikapi semua ini. Haleluya. Nggak usah nantang Tuhan kalau ini mati. Kita ini seperti debu sama seperti uap, sekarang ada, bisa tidak ada. Seperti rumput yang dan besok bisa layu. Betul? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa yang percaya dengan firman bahwa engkau akan dibuat naik bukan turun? Siapa yang percaya? Kalau saudara nggak hidupi itu, saudara meremehkan firman Tuhan. Siapa yang percaya seperti yang terjadi Yeremia 29, Mazmur pasal 1 ayat 1 dengan 3, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Siapa yang percaya? Tapi kalau tersimpan keras Tuhan, maaf, salah meremehkan firman-Mu. Amin. Ibrani 10:25 berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara percaya itu firman Tuhan? Saudara tidak gubris pikir. Tuhan bilang apa? Ia akan menanggung. Haleluya. Amin. Wah ini belum subuh-subuh, saya belum masuk firman, ini baru pembukaan. Saudara foto saya. Ya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan apa? Bu, Pak, biar saya sebentar. Anda taat saja, nggak usah minta belas kasihan pada orang lain. Surga akan tolong saudara. Amin. Saudara taat saja, meskipun doamu belum dijawab, Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang setia. Amin. Saudara taat saja, tentu semua yang saya katakan yang selalu saya kehendak Tuhan ya. Amin. Jangan sampai, oh Pak, saya taat tapi berdusta, saya Pak taat dalam kebohongan. Nah itu gak termasuk. Saya bilang ini konteks ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Tolong nak keluarkan bawah-bawahnya. Haleluya. Perkataan Tuhan, Matius 4 ayat 4 berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Betul tidak? Betul? Saudaraku, makan perlu,
Betul? Makan secara fisik perlu. Kampung tengah ini gak keisi, dunia bisa terbalik. Betul kan? Sudah kampung gak terisi, khotbah nyindir-nyindir. Ya kan? Dipelototin lagi sama pendeta. Itu marahnya diubur-ubur. Tapi dengar baik saya mau katakan hari ini, konsumsi saudara di gereja adalah firman Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah. Amin. Karena firman yang engkau konsumsi akan menguatkan otot-otot rohanimu. Betul? Kalau engkau lemah, yang engkau perlukan bukan bantuan orang lain. Kalau engkau lemah, yang engkau perlukan apa? Kekuatan untuk menghadapi masalah. Saudara nggak bisa tanggung masalah. Pak, Bu, di saya ajari tanggung masalah. Masalah yang dalamnya keluar. Enggak begitu. Masalah tetap masalah terjadi, bukan masalah yang berubah. Kita yang berubah untuk menghadapi masalah itu. Bilang kanan kiri, jangan pura-pura nggak dengar. Nah, ini biasanya konsepnya orang tua. Orang tua selalu bilang begini, saya kan hidup lebih lama. Saya udah asam garam hidup. Iya, lalu kan udah tua. Yang muda kasih kesempatan belajar. Halo, paham? Kenapa sudah mulai marah-marah? Amin. Kita lalu nasihat orang tua sudah. Saya lebih tahu. Ya so what? Saya pernah khotbah saudaraku di satu kota Kristen. Waktu itu kuliah pun belum selesai, Pak. Saya khotbah semua KKR. Ada orang pakai jas, pakai dasi, dua datang. Ternyata dosen, Pak. Kamu mau khotbah apa? Aduh, udah terbang jauh-jauh saya, Pak. Udah 3 jam saya terbang. Khotbah apa? Saya bilang tentang kasih. Aduh, kita sudah tahu sejak bayi dikasih. Saya jawab, Sob, kalau sudah tahu kasih, pertanyaannya kan cuma 2. Anda sebatas tahu, dan Anda melakukan. Paham maksud saya? Makanya jangan bangga ketika kita melayani Tuhan, kalau kita nggak melakukan firman. Jangan bangga Anda menjadi pendoa kalau doamu tidak kamu hidupi. Doa yang berkuasa apa? Doa yang kita hidupi. Nah, kayaknya betul banyak terus menang. Amin. Amin. Ayo, klik kira-kira. Saya mau dengar kata itu. Perkataan yang pertama untuk apa? Mendidik. Betul? Jadi kalau Anda nggak mau belajar firman Tuhan, maaf, pengetahuan Anda cuma itu aja. Jatuh, bangun, nyalahkan Tuhan. Tuhan, kamu udah melayani, kenapa kok izinkan masalah terjadi? Sebelum ngomong gitu, koreksi diri. Jangan-jangan kita yang salah mempermainkan Tuhan. Betul? Kami sudah sungguh-sungguh bangun jam 4 pagi, Tuhan. Kenapa kau izinkan masalah terjadi? Masalah bukan penghukuman, justru masalah membuat saudara semakin dewasa dalam Tuhan. Di balik masalah lah ada jalan keluar. Kalau saudara kepingin lihat jalan keluar, saudara izinkan masalah itu terselesaikan dengan proses Tuhan. Amin. Tapi jangan cari-cari masalah. Beda loh, Tuhan izinkan ada masalah dengan cari-cari masalah. Kalau Anda baru kerja, punya kartu kredit 5, gesek semua, itu bukan masalah diizinkan. Anda cari-cari masalah. Ngerti nggak? Kalau kemampuan kita makan di warteg, tapi tiap hari mimpinya ke hana masa, cepat itu masalah menyelesaikan saudara. Bukan masalahnya selesai. Haleluya. Yang kedua, menegur. Jadi kalau ditegur firman Tuhan, jangan tersinggung. Bilang kanan kirimu, jangan gampang baper. Betul? Loh, kalau kita tersinggung dengan firman Tuhan, nah ya apa? Betul nggak? Saya nggak senang dengan firman yang ini. Nyinggung perasaan saya. Kalau Anda disinggung dengan firman, harusnya puji Tuhan, terima kasih Tuhan kau mengingatkan kami. Amin. Betul tidak? Berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan biarkan kita, selesai. Yang berikutnya, mengajar. Betul? Orang pintar karena diajar. Betul? Orang pintar karena apa? Mau diajar.
Orang bertumbuh karena tahu. Anak saya Alicia, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung SMA kan? Betul nggak? Ada tahapan-tahapan. Ada yang anaknya kecil, tiba-tiba minta kawin dikasih gitu. Ada yang salah dengan kita begitu. Haleluya. Terus apa? Pedang bermata dua. Satu nusuk sana, satu nusuk sini. Jelas ya? Yang ketiga apa? Full power. Gereja tidak perlu motivasi. Maaf, motivator. Gereja nggak perlu mendorong-dorong yang menyentuh hati Anda terus menangis sampai tersungguh. Nggak penting. Karena motivator tidak punya kuasa. Motivator tidak punya kuasa ilahi. Tapi firman Tuhan itu menegur. Firman Tuhan memberikan kekuatan kita. Amin. Jadi sepandai-pandainya pendeta bicara, sepandai-pandainya pendeta khotbah, kalau bukan dari firman Tuhan itu omong kosong. Dan cenderungnya saudaraku, orang Kristen sekarang suka motivator. Sisi hati Anda disenggol sedikit jeder, menangis remeh-remeh. Padahal firman itu jauh lebih berkuasa. Makanya perkataan itu full power. Jelas? Yang diupload firman Tuhan bukan kata-kata mutiara. Seperti badai kukusan yang putih menimpa rambut saya dan akhirnya botak capek. Haleluya. Amin. Berikutnya, yuk. Mendengarkan kata Tuhan, Ulangan 28. Saudara harus baik-baik dengarkan ayat ini. Segala berkat ini akan datang kepada siapa? Bilang kanan kirimu, berkat yang terbaik akan datang kepada. Bilang kanan kirimu, selama ini belum yang terbaik. Amin. Saudara kalau mendengarkan firman yang disampaikan dan sungguh-sungguh menyimpan, Anda akan menikmati berkat yang belum Anda nikmati. Anda akan mendapatkan jawaban sebelum Anda dan tidak pernah mendapatkan jawaban sebelumnya. Sebab Tuhan memberikan yang terbaik untuk Anda sekalian. Tepuk tangan bagi Allah. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu. Saudara pernah lihat di TV Paris? Betul? Paris bagus nggak? Itu diciptakan Tuhan. Harusnya orang-orang percaya punya iman suatu ketika akan ke sana. Tapi belum berdoa, ya tidak mungkin saya kesana ada duit. Anda sudah membatasi Tuhan. Betul tidak? Saya sering bilang di mimbar ini, jangan doa yang munafik, jangan doa yang pura-pura. Saya lanjut ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, selalu lihat baca di ayatnya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di Solo, katanya Bu Ana, diberkatilah engkau di Makassar, diberkatilah engkau di Nias, diberkatilah kemana engkau pergi, dan engkau berikan dampak bagi banyak orang. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Jadi jangan minta berkat terus, saudaraku, jadilah berkat. Orang yang minta berkat bisa saja kekurangan, tapi orang yang berkati berarti hidupnya sudah dipulihkan dan diberkati. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Udah tulis? Udah tulis? Ini ayat bagus ini. Klik berikutnya. Haleluya. Yang kedua, Yesaya 41:10. Ini perkataan Tuhan. Yang pertama apa? Jangan bilang kanan kirimu, jangan jadi penakut. Kalau saya baca di kitab Wahyu lebih jelek lagi, saudara. Ngeri sekali. Orang yang gampang takut itu masuk neraka. Nah, kan gak enak kalau saya khotbahkan ini. Kayaknya saudara belum siap yang sini. Saya takut masa depan. Kapan kejadiannya? Ini gak tahu. Saya kan anak SD. Nanti jodohnya siapa? Bu, Pak, kesusahan sehari cukup sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Jangan nolong Tuhan. Biarkan Tuhan tolong saudara. Paham tidak? Amin. Bilang kanan kiri, makanya jangan suka galau. Amin. Ibadah aja sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong kok. Amin. Tuhan Yesus setia. Tuhan setia. Kita yang kadang-kadang ngotak-ngotak. Jangan takut sebab aku apa? Menyertai engkau. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Yang berjalan di sebelah kanan saudara itu bukan jin.
Bukan pengawal, tapi Tuhan berkata apa? Sebab Allah yang menyertai saudara. Kalau saudara disertai Tuhan, apa alasan kita yang naik? Kalau kita disertai Tuhan, alasan apa kita pindah? Alkitab berkata apa? Janganlah, ini sengaja dari malam saya kasih bold yang ini, karena ini banyak terjadi. Takut. Yang kedua apa? Bimbang. Yang ketiga apa? Ragu-ragu. Yang berikutnya apa? Mendua hati. Yang keempat, moso iyo. Nah, yang terakhir itu bahasa Yunani. Masa sih saya, sudahlah, jangan ukur Tuhan dengan masalahmu. Dia lebih besar segalanya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini apa? Allahmu. Anda bukan menyembah Molo, Anda bukan menyembah Baal, Anda bukan menyembah Allah yang mati, Anda bukan menyembah Allah yang statis, tapi Anda menyembah Allah yang hidup. Amin. Allah yang tahu apa menjadi keperluanmu. Bahkan dalam Efesus pasal 3 ayat 20 berkata apa? Yesus adalah Allah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kamu doakan dan pikirkan terjadi atas saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bahkan akan apa? Menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu. Nah, kalau dijaga Tuhan kenapa kan? Kalau Tuhan yang tolong kenapa? Tidur sendiri. Bagaimana ya kalau bagaimana? Tuhan ada buat kita. Tikus nomor wajan bahasa. Enggak gitu. Enggak. Saya bingung kalau orang rajin ibadah lagi melayani tapi penakut. Amin. Amin. Tuhan akan menolong engkau. Aku akan memegang. Dengan apa? Saudara tahu tangannya Tuhan? Saudara tahu besarnya tangan Tuhan? Saudara tahu? Jawabannya kan dua, tahu dan tidak itu aja. Tidak, ya gitulah. Saya juga tidak tahu ya. Tapi Alkitab berkata apa? Aku mengukur langit dan bumi yang jadi tingkatan. Punya imajinasi. Dari Cimanggis Mall menuju bulan perlu 2 kali 24 jam pakai pesawat supersonik. Tuhan bilang apa? Aku hanya mengukur dengan jembatan. Saudara bayangkan berapa besar cincinnya itu. Haleluya. Kita baru pakai cincin sedikit aja. Ya kan? Itu cincin berlian bagus, pengen bercanda ya Pak. Enggak deh, enggak. Saya lihat orangnya humble semua. Saya lihat ini masuk surga semua. Haleluya. Tapi kalau kita di surga, tolong jangan lupakan saya ya. Saya ngajar Pak. Siapa yang mau waktu itu masuk surga? Oh, enggak semua. Siapa yang masuk surga? Siapa yang pengen cepat-cepat ke surga? Enggak gitu. Alkitab bilang apa? Ini perkataan Tuhan loh ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Membawa apa? God not say maybe. Tetapi Tuhan berkata apa? Membawa kemenangan. Artinya apa? Pasti. Kalau saya nolong saudara kan janji. Saya janji ya nanti kalau ini yang mudah-mudahan itu manusia. Kalau Tuhan bilang apa? Dengan tanganku dan membawa apa? Kemenangan. Sudah masih ingat khotbah saya tentang neraka itu ada? Tak mungkin diingat yang gitu-gitu. Saya ingatkan salah satunya. Neraka bukan dibuat untuk manusia. Neraka dibuat untuk malaikat dan pengikut-pengikutnya. Masalahnya banyak manusia bertindak seperti malaikat yang ada di neraka. Klik berikutnya. Pencet. Oh ini sudah tadi, ini perkataan Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dalam siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan. Klik berikutnya. Sudah habis. Sudah habis. Saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab dalam ulangan bilang begini. Kalau engkau mendengarkan firman yang kusampaikan hari ini, engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan engkau melakukan dengan setia. Betul?
maka engkau akan diwarnai, bukan turun. Jadikan kepala, bukan ekor. Dan apa saja yang dikerjakan dengan tangan, Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan. Haleluya. Saya berdoa saudara yang punya media ikut share firman ini di Facebook maupun di media yang lain biar banyak orang boleh diberkati. Amin. Ingat follow Facebooknya Eom dan Abraham Sugiono. Gak apa-apa saya promosi, bukan untuk cari uang, semuanya untuk mengambil bagian dalam penginjilan. Tuhan Yesus berkati. Saya mau berdiri. Tuhan selalu menolongku. Katakan selalu biar hari demi hari kami semakin melekat dengan Tuhan. Lihat jemaat yang hadir, baik secara online maupun onsite. Kami percaya Engkau menolong kami ketika kami mendengarkan perkataan-Mu, dan kami tidak pernah meremehkan firman-Mu. Tidak sekedar Engkau materaikan firman itu dalam hati kami, tapi mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman itu atas hidup kami. Oleh sebab itu, nyatakan terus kebesaran atas kami. Kami mau dibentuk, kami mau lebih bergairah lagi dalam Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan. Terima kasih, terima kasih. Kau aja, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan kami imani firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Lawatan-Mu sempurna atas kami, baik yang onsite maupun yang online. Biarlah setiap kami menjadi bagian orang yang terus mengambil bagian untuk memberitakan Injil Kerajaan. Terima kasih Bapak. Sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan kami ke hadapan.
kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan, berkat-Mu yang tidak pernah berhenti, kami implementasikan dengan persembahan yang kami bawa ke hadapan, tentu yang terbaik, Bapak. Apa yang kami lakukan rindu mendapatkan perkenanan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Bapak. Berkati tangan-tangan yang dengan sukacita membawa persembahan ke hadapan. Dan di dalam nama Yesus kami aminkan, kami lakukan firman itu. Haleluya, sama-sama kita berkata. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. angkatlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Percayalah ketika tidak ada satupun di antara kita yang meremehkan firman Tuhan, maka segala berkat yang baik yang dari surga diberikan Tuhan kepadamu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin.
saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.